Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur karena Kristus mati buat kita. Kristus mati menyelamatkan hidup kita. Kristus bangkit bagi kita dan menyediakan sorga buat setiap kita. Kita bangga punya Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Kita bersyukur karena hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Tapi ketika kita diingatkan bahwa pengorbanan Kristus menyelesaikan setiap dosa-dosa kita, maka kita gak peduli sekalipun salib dihina, salib dibully, salib diledek, ya kan? Kita percaya salib merupakan kebanggaan buat setiap kita. Karena bukan hanya selesai di salib, tapi Yesus Kristus Tuhan kita bangkit dan naik ke sorga, memberikan kita kepastian bahwa maut dikalahkan, sorga disediakan untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee, hari ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk sama-sama bersekutu kepada Tuhan. Dan saya juga mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati dengan program ini, ayo bantu bagikan kembali, sebar luaskan sehingga ada banyak umat Tuhan diberkati. Bukan hanya kita yang mengalami berkat Tuhan, tapi dengan apa yang kita bagikan, ada banyak umat Tuhan lainnya juga boleh menerima berkat-berkat Tuhan. Dan saya juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung buat setiap umat Tuhan yang baru pertama kali mendengarkan renungan dalam program Bible and Coffee ini. Saya bersuka cita menyambut setiap saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan saya juga mengajak setiap umat Tuhan untuk mensupport channel ini, ya kan, dalam YouTube Bible and Coffee ini, saudaraku, untuk menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan dengan cara klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya agar setiap notifikasi atau setiap renungan yang saya bagikan melalui program ini boleh saudara terima dan boleh mengalami berkat-berkat. Dan jangan lupa share ke banyak orang dan juga komen, ya kan, karena dengan komentar kita boleh memberkati, komen dan menjadi berkat buat orang yang membacanya. Puji Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sama-sama kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena penyertaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, kami boleh ada saat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Saat yang indah ini juga kami kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita mengingat karya salib Kristus, karena kemarin kita baru merayakan peristiwa Jumat Agung, peristiwa kematian Kristus yang dahsyat dan luar biasa buat orang percaya tentunya. Kita diingatkan bahwa peristiwa kematian Kristus adalah Allah berdamai dengan manusia. Ingat, kematian Kristus adalah bentuk cara Tuhan untuk memperdamaikan dirinya dengan manusia. Kenapa? Karena manusia berdosa dan Allah adalah kudus. Itu sebabnya perlu kematian Kristus untuk mengorbankan, untuk berkorban, untuk menjadi korban. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, korban penebusan, korban keselamatan, sehingga kita yang menerimanya diselamatkan, kita yang menerimanya diperdamaikan. Berarti dengan kata lain, kematian Kristus adalah inisiatif Allah untuk berdamai dengan manusia. Bayangkan saudaraku, kita manusia yang menjauhkan diri dari Allah oleh karena kita berbuat dosa, tetapi yang berinisiatif untuk ngajakin damai itu Allah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di situ kita belajar, ya, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, di situ kita belajar bahwa kita orang percaya itu diajarkan untuk berinisiatif berdamai. Bukan nunggu gitu loh. Berinisiatif untuk apa? Untuk berdamai. Makanya Yesus juga mengingatkan kita bahwa orang-orang berbahagia yang menjadi pembawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Coba kita lihat dulu ayatnya dalam Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal pertama ayat 21 dan 22. Perhatikan ayat ini. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang lihat diperdamaikannya. Lihat, nyanyanya besar, diperdamaikannya. Berarti kita diperdamaikan dengan Allah.
oleh kematian Kristus, di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan saudara dan saya kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi saudara lihat ya, yang ngajakin damai itu bukan manusia loh. Yang ngajakin damai itu Allah. Berdamai itu inisiatifnya Allah. Ya, sehingga Alkitab katakan kita yang dulu jauh hidup tidak mengenal Allah, memusuhi Allah dalam pikiran dan hati kita, sekarang diperdamaikan dengan kematian Kristus. Kita bersyukur. Kenapa bersyukur? Bukan kita yang cari Allah. Allah lah yang mencari kita. Allah yang memilih kita, dan Allah yang berinisiatif untuk berdamai dengan kita. Bayangkan kita kalau ngeliat ada orang-orang Kristen pakai kalung salib gede, bawa-bawa Alkitab, tapi kalau ngomongin orang, ngajak ribut orang, disuruh berdamai gak mau, disuruh memaafkan susah, disuruh mengampuni ogah-ogahan. Saudara bayangkan, berbeda sekali dengan Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus, yang mengajarkan kepada kita bahwa Allah, aku aja Allah mau berdamai dengan kamu manusia. Masakan kita manusia berdamai dengan sesama berat banget? Iya dong. Akhirnya kita diajarkan bahwa ingat dong, peristiwa kematian Kristus adalah peristiwa inisiatif Allah untuk berdamai dengan manusia. Bukan tangan kita yang menjulang ke atas, tetapi tangan Tuhan yang terulur ke bumi untuk mau dan mengajak berdamai dengan manusia berdosa. Harusnya kita sadar diri. Tuhan, siapakah saya yang Engkau ajak untuk berdamai? Saya yang melarikan diri, saya yang menjauhkan diri dari hadirat Tuhan. Tetapi tangan yang berlubang paku itu menyapa saya, mengulurkan tangannya kepada saya dan berkata, aku mengasihi kamu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dari peristiwa penyalipan Kristus, dari peristiwa kematian Kristus, kita diingatkan bahwa kalau Allah saja yang maha kudus, Allah saja dalam kebesaran dan kedaulatannya dan kemahakuasaannya mau berinisiatif berdamai, siapa kita, manusia yang sulit sekali berdamai dengan sesama kita. Sulit sekali berdamai dengan suamimu, dengan istrimu, dengan mertuamu, dengan menantumu, dengan anak-anakmu, dengan orang tuamu. Sedangkan kita bilang aku mengasihimu Tuhan. Nonsen, omong kosong. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang kita sembah, yang tidak terlihat, kalau kita tidak bisa mengasihi orang yang kita lihat di depan kita? Hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan, ayo ingatlah peristiwa salib, peristiwa pengampunan, peristiwa di mana Allah yang mau berinisiatif berdamai dengan manusia. Sehingga ketika ada orang yang bersalah sama kita, ada orang yang mengkhianati kita, ada orang yang mengecewakan kita, ada orang yang melukai kita, kita juga mau membuka hati kita berdamai dengan mereka. Sekalipun mungkin bukan kita yang salah, Pak, Bu, bukan kita yang salah, orang-orang muda. Allah pun tidak bersalah, kita manusia yang bersalah, tetapi Allah yang berinisiatif untuk mau berdamai. Demikian pula kita. Ayo berinisiatiflah berdamai. Karena orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang suka menjadi pembawa-pembawa damai. Allah berdamai dengan manusia adalah peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang luar biasa, yang harus kita hidupi dalam keseharian kita. Sehingga dengan mudah kita dapat berdamai dengan orang-orang yang mungkin pernah mengecewakan kita, melukai kita, menyakiti kita. Kita mau berdamai dengan mereka. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami datang kepadamu. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengasihi kami begitu rupa. Bahkan Kau menyelamatkan kami ketika kami masih berdosa. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Bapak, hamba berdoa biar firman termaterai dalam hati kami. Kami anak-anak Tuhan diingatkan selalu untuk selalu memiliki inisiatif untuk terlebih dahulu mau, suka, rindu untuk berdamai dengan sesama kami. Karena Allah dalam Yesus Kristus mengajarkan kepada kami. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, jamah hati kami masing-masing. Tolong setiap kami Tuhan, agar hidup kami selalu menjadi pembawa-pembawa damai. Hamba berdoa juga buat yang sakit. Tuhan, jamah dan sembuhkan mereka dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, secara khusus berdoa buat mereka pendengar yang mungkin baru pertama kali mendengarkan renungan
pagi hari ini, siang hari, sore, atau malam hari ini mereka dengar. Biarlah ini pengalaman pertama mereka berjumpa dengan Tuhan melalui program ini, dan sehingga program ini boleh menjadi berkat bagi umat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Ayo berdamai dengan sesamamu. Tuhan Yesus memberkati kita.